Dan berikutnya kami persilahkan Ukhti Deris ya, atau Mbak Deris boleh berdiri yang nanti akan dijawab oleh Ustadz Riza Muhammad. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebelumnya terima kasih. Saya izin bertanya Ustadz. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam proses belajar ini kan pasti akan ada yang namanya itu ujian hidup. Seperti usia-usia kita ini kan yang produktif dari berbagai kegiatan seperti yang Ustadz bilang. Terus lalu bagaimana kita sebagai muslim menghadapi ujian hidup yang Allah berikan itu sebagai proses pembelajaran untuk mendekatkan diri kepadanya. Terima kasih Ustadz. Baik, terima kasih. Silakan Ustadz Riza Muhammad. Ujian hidup. Sudah seberapa banyak sih ujian yang sudah dialami? Silakan Ustaz Riza. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Setiap apa yang Allah gariskan menimpamu, pasti ada hikmah, pelajaran terpenting yang bisa kita ambil. Ketika seseorang pandai mengambil sebuah hikmah, berarti ia telah pandai mempelajari sebuah ilmu. Coba. Buka surat Luqman ayat 12. Walaqad atayna Luqmana al-hikmata an ishkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Barang siapa yang bersyukur, maka syukur itu akan dikembalikan kepada dirinya sendiri. Berarti orang ini harus memahami ilmunya. Orang yang kuat rasa syukurnya, syukur itu bukan untuk Allah. Tetapi hikmahnya semakin ia pandai bersyukur kepada Allah, wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Keuntungan syukur ini akan dikembalikan kepada orang itu dengan kebaikan-kebaikan yang lebih melimpah. Nah, setiap ujian-ujian kehidupan yang menimpa kita, setiap kejadian-kejadian yang menimpa kita, baik itu enak ataupun tidak, menyenangkan atau tidak, suka atau duka, kalau kita menjadi ahli hikmah, pasti kita akan menggunakan ilmu kita untuk mengambil sisi yang terbaik dari setiap musibah. Contoh, kemarin ada yang ngomong gagal tunangan guys. Sang kekasih hati kawin dengan perempuan lain. Terus kamu terpuruk. Ya jangan dong, ambil hikmahnya. Berarti apa? Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi kamu mengharap dia, tapi menurut Allah dia itu enggak baik. Kalau menikah denganmu, engkau akan dikecewakan nanti di kemudian hari. Kau akan ditinggal lebih parah lagi daripada rusak di belakang, lebih baik sakit di depan. Wow. Berarti disinilah letaknya ilmu dengan memadukan hikmah. Syukur ya Allah aku gak jadi dengan dia. Karena apa? Akan ada seseorang yang lebih berarti dan lebih baik menantimu. Nah, kalau seseorang sudah bisa mengambil hikmah atas sebuah kejadian, berarti orang itu menggunakan ilmunya untuk memahami setiap takdir yang sedang Allah berikan kepada kita. Inilah fungsi ilmu di sini. Fungsi ilmu di sini adalah mempertimbangkan akal sehat dengan keimanan untuk menemukan sebuah kebaikan dalam hidup. Apapun yang terjadi, hendaklah kita selalu berhusnudzon, berbaik sangka kepada Allah. Ketika seseorang sudah pandai berbaik sangka, maka ia berarti menggunakan ilmunya di sini. Ilmu hikmah yang dia pakai untuk selalu menjadikan Allah kejadian kebaikan dari setiap pengalaman hidup yang telah dilakukan. Maka ukhti, jangan lupa gunakan ilmu hikmahmu dalam setiap peristiwa dan kejadian. Disinilah letak ilmu yang sesungguhnya bekerja. Dan ingat kata Nabi, talibul ilm faridatun ala kulli muslim. Wajib hukumnya menuntut ilmu bagi seorang muslim. Berarti tiap hari kita harus mencari ilmu. Salah satu di antaranya ilmu hikmah terhadap setiap kejadian yang terjadi. Insya Allah. Baik, terima kasih Ustadz Riza Muhammad atas jawabannya, dan pemirsa kita akan masih bahas tema yang sangat menarik ini, masih ada satu segmen, dan jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku.